Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini 4 Maret 2025 merupakan hari yang spesial. Kenapa spesial? Karena pagi hari ini BPS Kabupaten Wonogiri mengundang Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti rilis setiap bulan secara rutin dalam ruang virtual yang biasanya kita bertemu secara offline maupun online. Tetapi pada bulan ini menimbang dan mengingat bahwa kita dalam suasana bulan suci Ramadan, maka kami menyelenggarakan rilis pagi hari ini secara online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah dan makna serta output yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum Ramadan kepada Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin yang menjalankan ibadah suci di bulan ini. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan berkah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, spesial juga pagi hari ini karena tanggal 4 Maret ini selain daripada indikator inflasi yang biasanya kita rilis setiap bulan begitu, pagi hari ini kami juga akan menyampaikan laporan rilis pertumbuhan ekonomi atau PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2024. Berapa dan bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri nanti bisa Bapak Ibu simak bersama pada sesi yang kedua setelah kami menyampaikan rilis inflasi. Baik, yang pertama Bapak Ibu semuanya, kami akan menyampaikan rilis yang pertama yaitu inflasi kondisi Februari 2025, di mana pada bulan Februari 2025 di Kabupaten Wonogiri terjadi deflasi sedalam 1,36% dengan deflasi Februari sedalam 1,36% itu, maka inflasi year to date atau inflasi Januari Februari atau inflasi 2 bulan di awal 2025 ini sebesar minus 1,65%. Dan inflasi year on year atau inflasi 12 bulan terakhir sedalam minus 0,48. Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah dirilis secara nasional maupun di level inflasi Jawa Tengah, kita lihat kalau kita bandingkan bahwa memang dari indikator nasional, kemudian Jawa Tengah dan juga beberapa kabupaten lain se-Jawa Tengah, inflasi kita di Wonogiri memang paling dalam, 1,36. Ini tidak lepas dari peran kebijakan pemerintah dalam penurunan tarif listrik 50%, berlaku Januari dan juga Februari. Kenapa pertanyaannya Februari kok masih turun cukup dalam begitu? Karena memang di bulan Februari Bapak Ibu semuanya eh, listrik penurunan tarif 50% yang diberlakukan oleh pemerintah di awal tahun ini baru dinikmati oleh masyarakat atau pengguna layanan listrik PLN pada bulan Februari untuk pengguna layanan listrik pasca bayar. Jadi pada saat bulan Januari yang lalu listrik prabayar yang menikmati diskon dari pemerintah, tetapi di bulan Februari ini eh, lebih banyak atau eh, masyarakat yang menikmati diskon 50% tarif listrik itu adalah masyarakat yang menggunakan jasa listrik atau meteran pasca bayar. Itu baru menikmati di bulan Februari. Bapak Ibu semuanya,
Kalau kita bandingkan dengan nasional, nasional mengalami deflasi minus 0,48, kemudian Jawa Tengah ya deflasi juga minus 0,78 di bulan Februari, mantuman ya. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain se-Jawa Tengah, maka seluruhnya sebenarnya juga mengalami deflasi. Jadi kenapa menjelang Ramadan atau bulan suci itu tidak tergambar adanya gejolak kenaikan harga, padahal di TV-TV begitu, di berita-berita terjadi gejolak kenaikan harga. Bukan tidak ada yang salah sebenarnya begitu, tidak ada yang salah sebenarnya bahwa angka kami juga menunjukkan bahwa menjelang bulan suci Ramadan itu harga-harga naik Bapak Ibu. Harga-harga naik. Namun demikian apa yang kami sampaikan ini adalah representasi dari rata-rata tingkat harga dalam rentang 1 bulan atau dalam waktu dari 1 Februari sampai dengan 28 Februari. Jadi pada saat kenaikan barang-barang komoditas kebutuhan pokok masyarakat di minggu ketiga dan minggu keempat, terutama minggu keempat Februari, begitu, itu kemudian belum menjadikan beberapa komoditi itu secara rata-rata Februari mengalami kenaikan. Kira-kira begitu karena pada saat awal Februari tingkat harga-harga di bulan itu relatif masih kondusif dan masih rendah. Ditunjang ditambah lagi bahwa adanya kebijakan dari pemerintah terkait 50% tarif listrik. Jadilah kemudian seluruh angka kabupaten kota yang dihitung inflasinya itu mengalami deflasi pada bulan Februari. Jadi kita justru harus waspada pada bulan berikutnya. Pada bulan berikutnya, di bulan Maret dan bulan April adalah saat-saat yang sangat eh, krusial bagi kita karena di bulan April akan ada efek dari normalnya kembali harga listrik. Ini kemudian akan meningkatkan inflasi yang cukup signifikan pada pelanggan prabayar. Kemudian di bulan April nanti juga akan menjadikan eh, kemungkinan besar inflasi dari efek kenaikan atau normalnya kembali tarif listrik untuk pelanggan pasca bayar. Kira-kira begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi memang di awal tahun 2025 ini sepanjang 2 bulan khususnya di Wonogiri dan seluruh kabupaten di Jawa Tengah maupun indikator Indonesia mengalami deflasi, baik itu inflasi month to month, kemudian year to date begitu, year to date sepanjang 2 bulan, tetapi kita masih punya PR ya, bulan-bulan berikutnya ditambah dengan momen Lebaran nanti tentu saja akan ada ledakan harga, pasti akan ada fluktuasi harga yang patut kita waspadai bersama. Secara year on year memang ada beberapa kabupaten yang eh, tidak mencapai level deflasi begitu, tetapi di Wonogiri mencapai level deflasi minus 0,48 searah dengan indikator year on year-nya nasional di mana mengalami deflasi juga minus 0,09 dan Jawa Tengah minus 0,08, hanya saja di Wonogiri lebih dalam deflasi year on year-nya di bulan Februari 2025 ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat lebih ke dalam lagi begitu berdasarkan kelompok bahan makanan dari 11 komoditi yang menopang inflasi, maka bisa kita lihat bahwa sebenarnya terjadinya deflasi sebesar 1,36 ini diakibatkan oleh yang pertama adalah pada kelompok ketiga. Seperti yang sudah disampaikan adalah komoditi listrik begitu umpamanya.
kelompok perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga, khususnya di komoditi listrik. Seperti yang kita tahu, adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan 50% tarif listrik di awal tahun 2025, di Januari maupun Februari. Angkanya cukup dalam karena memang khusus di Wonogiri dan mungkin barangkali juga terjadi di kabupaten kota di Jawa Tengah bahwa pelanggan kita untuk yang pasca bayar itu masih banyak begitu. Intinya begitu. Jadi eh, deflasinya kan 10,37 dengan sumbangan deflasi sedalam minus 1,08. Kemudian untuk kelompok yang kedua yang mengalami deflasi yaitu kelompok makan, minum, dan tembakau dengan deflasi sedalam 1,16 dengan andil deflasi minus 0,40. Kemudian di kelompok yang lain yang mengalami penurunan level harga itu di kelompok kesehatan umpamanya dengan deflasi 0,02 dan juga kelompok ketujuh yaitu informasi komunikasi dan jasa keuangan dengan deflasi sedalam 0,004. Kelompok pendidikan stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Memang ini bukan waktunya gejolak pendidikan ya, karena di tengah tahun ajaran biasanya memang stabil. Kemudian di kelompok yang lain mengalami inflasi, saya kasih contoh umpamanya di kelompok 11 itu perawatan pribadi dan jasa lainnya itu mengalami inflasi 0,63 dengan andil inflasi 0,04. Jadi di antara 11 kelompok pengeluaran ini itu hanya 4 saja kelompok yang mengalami deflasi, 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, kemudian satu kelompok mengalami stabil indeks dan sisanya sebanyak 6 kelompok itu mengalami inflasi, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di kelompok 11, kemudian di kelompok 10 penyedia makan dan minuman juga ternyata mengalami inflasi, Bapak Ibu, rekreasi, olahraga dan budaya mengalami inflasi, transportasi mengalami inflasi, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami inflasi. Saya mohon maaf kelewat satu, ternyata yang stabil itu bukan satu tapi dua, yaitu kelompok yang kedua pakaian alas kaki stabil di bulan Februari. Tetapi ada potensi di bulan Maret tentu akan ada gejolak di kelompok pakaian dan alas kaki ini. Jadi ada 5 yang turun indeksnya, ada 5 yang 4 yang naik indeksnya dan 2 mengalami indeks stabil. Ini memang merupakan satu gambaran anomali di tidak seperti trennya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Lanjut, tahun-tahun sebelumnya di mana inflasi itu dia akan tinggi di awal tahun, baru kemudian dia melandai setelah eh, periode Lebaran dan juga bulan Ramadan begitu. Kemudian naik lagi, tetapi di awal tahun ini sepanjang 2 tahun 2 bulan terakhir kita mengalami deflasi, tentu saja lebih dikarenakan kebijakan pemerintah dengan tarif listrik 50%. 5 komoditi dengan andil deflasi dan juga inflasi secara mantuman terbesar di bulan Februari. Sepanjang Februari yang pertama tentu saja tarif listrik untuk yang deflasi ya. Tarif listrik dengan andilnya sendiri sedalam minus 1,08, kemudian bawang merah minus 0,16, cabai merah minus 0,06, dan daging ayam ras minus 0,05 serta komoditi terong minus 0,04. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa komoditi-komoditi yang cukup dalam mengalami deflasi ini sebenarnya terpantau dari pendataan SHK kami setiap minggunya bahwa di minggu terakhir sebenarnya komoditi ini sudah mulai merangkak naik, kira-kira begitu.
Tetapi kemudian secara rata-rata di bulan Februari memang belum menunjukkan kenaikan indeks karena dibandingkan dengan bulan Februari begitu, kenaikan di komoditi-komoditi ini terjadi pada akhir-akhir minggu terakhir di bulan Februari. Kemudian komoditi yang mengalami inflasi yaitu kentang ya, dengan andil inflasi 0,04, emas perhiasan belum lebaran sudah mulai naik begitu 0,03, selalu mengalami kenaikan saya pikir emas perhiasan. Kemudian bensin untuk BBM non subsidi di Pertamax gitu mengalami kenaikan dari 12.500 menjadi 12.900. Ini mengakibatkan terjadi inflasi dengan andil 0,03, kemudian wortel 0,02 dan mie 0,01. Baik, kemudian di slide selanjutnya Bapak Ibu semuanya kita juga akan menyampaikan bahwa inflasi kita sekali lagi secara year on year, tahun ke tahun, 12 bulan terakhir atau Februari 2025 dibandingkan dengan Februari 2024 itu terjadi deflasi sedalam minus 0,48. Sekali lagi ini adalah satu angka pertama kali sepanjang penghitungan inflasi di Kabupaten Wonogiri di awal tahun 2024 yang lalu, di mana angka year on year kita itu menunjukkan titik di bawah nol atau deflasi atau minus in 0,48. Kalau kita lihat komoditi apa sih sebenarnya sepanjang 1 tahun terakhir kok kemudian terjadi minus, itu sebenarnya hanya 2 kelompok saja Bapak Ibu semuanya yang mengalami deflasi, penurunan indeks begitu, yaitu yang pertama adalah kelompok perumahan air listrik, terutama untuk tarif listrik begitu, yang mengalami deflasi 16,36% dengan andil deflasi selama 2 bulan terakhir ini 1,84. Jadi Bapak Ibu bisa kita bayangkan bahwa tadi pada saat inflasi kita itu di bulan Februari, andil listrik itu sebesar 1,08 begitu, tetapi secara agregat dari Januari sampai Februari itu andil tarif listrik kita itu 1,84. Kira-kira begitu. 1,84 dikurangi 1,08 ada 1,76 gitu ya. 1,76, 0,76 maaf, 0,76 itu merupakan imbas dari akibat dari penurunan 50% tarif listrik yang dinikmati oleh pelanggan prabayar dan kemudian 1,08 untuk pelanggan pasca bayar. Jadi kalau kita lihat dari kalkulasi ini maka masih lebih banyak pelanggan pasca bayar ternyata dibandingkan dengan prabayar di Kabupaten Wonogiri khususnya. Kemudian yang kedua adalah komoditi atau kelompok pengeluaran informasi komunikasi jasa keuangan mengalami deflasi sepanjang 1 tahun terakhir 1,26 dengan andil deflasi 0,07. Selebihnya Bapak Ibu 9 kelompok pengeluaran yang lain itu mengalami kenaikan indeks begitu. Kenaikan indeks yang paling signifikan itu adalah kenaikan indeks pada makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan inflasi sebesar 1,1% dengan andil 0,37. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan kelompok 11 dan kelompok 10 umpamanya. Kenaikan inflasinya di kelompok 11 dan 10 ini sebesar masing-masing 5,01% dan penyedia makan dan minum di kelompok 10 2,9%.
3%. Andilnya, andilnya, andil di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini, andil inflasinya 0,32% dan penyedia makan minum, andil inflasinya 0,28. Bandingkan dengan kelompok pengeluaran yang pertama. Dengan hanya inflasi sebesar 1,1, andilnya melebihi kelompok pengeluaran yang lain. Ini memberikan indikasi apa Bapak Ibu pagi hari ini yang patut kita cermati bahwa sebagian besar inflasi kita masih dipengaruhi oleh inflasi pangan Bapak Ibu. Sebagian besar inflasi kita masih dipengaruhi oleh inflasi makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi kebutuhan pokok masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa sesungguhnya dengan kita bisa mengendalikan inflasi-inflasi pada level, inflasi-inflasi pada komoditi, bahan makanan, kebutuhan pokok masyarakat, maka sesungguhnya inflasi kita bisa kendalikan. Ini merupakan inflasi volatile food. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan di slide selanjutnya, maka dapat kita simpulkan bahwa ada 5 komoditi masing-masing yang cukup signifikan atau sangat signifikan kalau kita simpulkan sepanjang 1 tahun terakhir secara year on year yang terbesar mengalami deflasi adalah tarif listrik tentu saja. Kemudian beras. Kenapa beras, Bapak Ibu semuanya? Kenapa beras? Karena beras gejolak pada awal 2002 sampai dengan triwulan 2, awal triwulan 2 2024. Maka dengan stabilnya beras setelah musim panen atau penghujan di akhir tahun 2024 sampai dengan awal 2025 cukup stabil begitu, maka beras menjadi komoditi yang kalau kita pantau, kalau kita bandingkan dengan kondisi Februari 2024 ya turun begitu kira-kira. Kemudian daging ayam deflasi dengan sumbangan 0,14, cabai merah 0,10, kemudian telepon seluler 0,06. Akan selalu ada di komoditi andil deflasi tahunan itu telepon seluler atau komoditi-komoditi dari kelompok pengeluaran informasi dan komunikasi. Kemudian di sisi yang inflasi, komoditi yang mengalami inflasi 5 terbesar adalah emas perhiasan dengan andil 0,25, luar biasa menurut saya dengan andil yang paling tinggi. Maka dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil dan tidak menentu seperti akhir-akhir ini, maka salah satu investasi yang paling menjanjikan adalah investasi emas perhiasan Bapak Ibu. Mohon maaf, kenapa kemudian saya lari ke investasi, tetapi emas perhiasan yang kita pantau, yang BPS pantau di sini adalah emas perhiasan dalam untuk kebutuhan perawatan begitu ya, perawatan dan jasa perawatan pribadi gitu yang merupakan kebutuhan ibu-ibu begitu. Yang sebagian besar untuk emas perhiasan, bukan peruntukan untuk emas logam mulia. Tetapi nilainya akan hampir sama, tetapi akan nilainya tetap hampir sama karena beberapa emas begitu, beberapa emas perhiasan begitu, kita juga memantau untuk kadar karat yang lebih tinggi atau yang di paling paling tinggi atau paling bagus. Kemudian komoditi yang kedua minyak goreng juga perlu kita waspadai kenaikan. Kemudian bahan bakar rumah tangga ada penyesuaian gas melon, gas LPG, sigaret kretek selalu ada ini sigaret kretek ya. Kemudian nasi dengan lauk. Lanjut.
Selain daripada komoditi komoditi yang tidak saya sebutkan itu, kita juga perlu mewaspadai Bapak Ibu semuanya untuk komoditi gula pasir umpamanya ya. Gula pasir. Karena di gula pasir sudah terpantau ada pergerakan kenaikan harga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada rilis pagi hari ini untuk segmen yang indikator inflasi bulan Februari 2025. Intinya bisa kami simpulkan bahwa di bulan Februari terjadi deflasi mantuman sebesar sedalam 1,-1,36% dengan deflasi year on year sedalam 0,48% dan deflasi year to date atau inflasi 2 bulan awal tahun 2025 itu sedalam deflasinya 1,65% dan penyumbang utama deflasi bulan Februari seperti yang sudah kita sampaikan itu dari kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi 1,08 dari eh, rumah tangga pelanggan listrik pasca bayar yang menikmati 50% tarif penurunan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan sumbangan utama yaitu sekali lagi sebesar 1,-1,08. Kemudian penyumbang deflasi bulan Februari secara year on year tetap berada di kelompok perumahan dengan kebijakan penurunan tarif 50% ini karena andilnya cukup dalam yaitu 1,-1,84 begitu andil deflasinya. Dan kemudian yang kedua adalah kelompok informasi komunikasi jasa dengan andil penyumbang deflasi itu adalah di telepon seluler sebesar sedalam 0,07. Baik, itu adalah komoditi inflasi Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kita akan sampaikan rilis yang merupakan indikator tahunan yang sudah kami tetapkan dan kita akan rilis pagi hari ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan juga PDRB. PDRB produk regional bruto di wilayah Kabupaten Wonogiri sepanjang tahun 2024. Baik, di tahun 2024, slide selanjutnya, di tahun 2024 Bapak Ibu semuanya bahwa PDRB kita dibandingkan dengan 2023 memang mengalami kenaikan ya dari sebelumnya di tahun 2023 itu atas dasar harga berlaku itu 36,95 triliun menjadi PDRB kita atau perekonomian kita naik harga berlakunya itu menjadi 39,76 triliun rupiah di Kabupaten Wonogiri. Namun demikian kalau berdasarkan harga atas dasar harga konstan maka PDRB kita mengalami kenaikan juga begitu sebesar 1,16 triliun dari 23,57 triliun pada tahun 2023 menjadi 24,73 triliun di tahun 2024. Bapak Ibu semuanya, sehingga kalau kita bandingkan PDRB atas dasar harga konstan
tahun 2024 dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan juga di tahun 2023, maka bisa kita hasilkan satu angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun 2024 sebesar 4,93%. Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri 2024 sebesar 4,93%. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita eh, lihat begitu, kalau kita lihat per komoditi, maaf, kalau kita lihat per sektor utama yang menyumbang dari 17 sektor yang menyusun PDRB, kita lihat bahwa sektor penyedia akomodasi dan makan minum ini merupakan sektor yang paling tinggi pertumbuhannya sebesar 10,93%. Kemudian diikuti oleh sektor eh, informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan 10,36%, dan yang ketiga adalah eh, sektor lapangan usaha pada jasa pendidikan tumbuh 8,38%. Sedangkan pertumbuhan terendah sepanjang 2024 di Kabupaten Wonogiri itu pada lapangan usaha di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya tumbuh sebesar 0,86%. Kemudian terendah kedua adalah pertumbuhan pada sektor lapangan usaha, jasa keuangan, dan asuransi 3,87%. Kemudian terendah ketiga itu adalah pertumbuhan pada sektor lapangan usaha, pengadaan listrik dan pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yang tumbuh 4,84%. Bapak Ibu semuanya, kalau kita bandingkan dengan PDRB Jawa Tengah. PDRB Jawa Tengah 2024, Provinsi Jawa Tengah PDRB-nya sebesar 4,95. Kita 4,93. Jadi beda-beda tipis. Di tahun 2023 4,97 berbanding 4,98. Jadi kita di atas sedikit dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tahun lalu, tetapi kemudian di tahun ini kita eh, kedua-duanya sama-sama melambat begitu, tetapi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri itu lebih dalam dibandingkan dengan lebih besar perlambatannya dibandingkan dengan perlambatan di Jawa Tengah. Tetapi masih inline begitu angkanya 4,95 di Jawa Tengah berbanding 4,93 di Kabupaten Wonogiri. Kalau kita flashback tahun 2023 umpamanya maaf, 2022 umpamanya maaf, kita lihat bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Wonogiri kita sudah lebih tinggi, leading dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. 2022 itu pertumbuhan ekonomi Wonogiri itu 5,63 dibandingkan dengan pertumbuhan Jateng, pertumbuhan ekonominya 5,31. 2022, 2023 juga naik tipis, maaf, lebih tinggi tipis begitu. Tapi kemudian di 2024 ini kita sedikit terkoreksi dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah Jawa Tengah 4,95 berbanding 4,93%. Ini adalah sekilas tentang gambaran dari tahun 2022 sampai dengan 2024 merupakan gambaran ekonomi pasca COVID begitu. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, sektor pertanian ternyata masih menjadi kategori dengan persentase kontribusi terbesar di Kabupaten Wonogiri dengan kontribusi sebesar 27,27,9
1,9%. Kemudian diikuti oleh kontribusi di sektor lapangan usaha industri pengolahan ya dengan kontribusi PDRB-nya di sektor ini di sektor industri adalah 19,25%. Masing-masing pertumbuhan ekonominya di dua sektor ini atau saya tambahkan perdagangan begitu, perdagangan tiga besar, perdagangan itu memiliki andil kontribusi PDRB Kabupaten Wonogiri memberi andil 15,84%. Dengan masing-masing pertumbuhan ekonomi untuk pertanian 0,86 seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kemudian industri 6,49 tumbuhnya, dan kemudian perdagangan tumbuh 4,89%. Bapak Ibu semuanya, kenapa kemudian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri tahun 2024 sebesar 4,93 terjadi perlambatan? Karena kalau kita lihat dari slide ini, ternyata sebagian besar atau separuhnya dari sektor-sektor yang menunjang PDRB di Kabupaten Wonogiri, separuhnya atau 50%-nya mengalami perlambatan juga. Saya kasih contoh umpamanya tadi, industri pengolahan mengalami perlambatan, tumbuh 6,49, yang dimana tahun 2023 itu industri pengolahan itu tumbuhnya 7,46. Kemudian di sektor lapangan usaha pengadaan air, pengolahan limbah dan juga daur ulang, pengelolaan sampah, tumbuh 4,84 di mana tahun sebelumnya tumbuhnya 5,71. Ini juga mengalami perlambatan. Kemudian yang konstruksi mamanya, ya, sektor-sektor yang cukup signifikan. Tumbuh di 2024 5,97, tetapi di 2023 yang lalu tumbuhnya 7,53%. Kemudian transportasi ini yang juga merupakan sektor yang sudah menggeliat begitu. Transportasi dan pergudangan sektor ini di 2024 itu tumbuhnya 6,67, di mana 2023 tumbuhnya 2 digit 10,91. Kemudian penyedia akomodasi dan makan minum, walaupun sektor pengeluaran ini, sektor lapangan usaha ini merupakan sektor yang paling tinggi tumbuhnya di 2024, namun di 2023 lebih tinggi ternyata tumbuhannya. Di 2024 tumbuh 10,93, dibandingkan dengan 2023 sudah tumbuh mencapai 15,59%. Dan kemudian informasi komunikasi tadi merupakan sektor lapangan usaha yang tumbuh yang kedua begitu, 10,36, ternyata di tahun 2023 tumbuhnya lebih besar lagi 11,74, dan ada beberapa komoditi yang lain. Ini adalah alasan kenapa kemudian terjadi perlambatan dari pertumbuhan ekonomi 2023 4,98 menjadi 4,93. Jadi khususnya untuk yang komoditi-komoditi tadi gitu, komoditi-komoditi tadi yang saya sebutkan, dan sebagian separuhnya itu mengalami perlambatan di sektor-sektor lapangan usaha sepanjang tahun 2024. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat PDRB berdasarkan komponen pengeluaran, tadi yang dari awal saya sebutkan, pertanian, industri, perdagangan itu adalah PDRB berdasarkan komponen lapangan usaha begitu. Tapi kalau kita lihat dari
kalau kita pandang dari komponen pengeluaran begitu Bapak Ibu semuanya, eh, maka kita lihat kontribusi yang paling besar itu adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 71,47%, pertumbuhannya 5,27. Kemudian investasi atau dalam istilah BPS adalah PMTB, pembentukan modal tetap bruto, dengan kontribusi PDRB 20,32% dan pertumbuhannya 5,51. Kemudian yang ketiga, kontribusi yang ketiga yang terbesar adalah konsumsi pemerintah ya dengan kontribusi 6,5% terhadap PDRB dengan pertumbuhan 3,56%. Dari tahun 2013 Bapak Ibu, kontribusi konsumsi rumah tangga itu selalu di atas 70. Artinya sudah satu window 10 tahun, 11 tahun lebih ya, kontribusi dari komponen pengeluaran PDRB Wonogiri itu sangat didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang angkanya tidak pernah di bawah 70%. Ini menjadi satu hal yang mungkin barangkali begitu bisa menjadi peluang juga kalau kita lihat dari sisi eh, peluang begitu ya, dari sisi bisa kita tumbuh kembangkan ya PDRB ini atau pertumbuhan ekonomi kita itu kalau kita bisa Bapak Ibu kita bisa lebih besar lagi, menggiatkan lebih besar lagi, menumbuhkan lebih besar lagi sektor investasi atau PMTB begitu. Eh, PMTB kita itu jangan di kisaran seperlimanya PDRB, tetapi harus kita kembangkan. Pertumbuhannya saya kira tidak 5 atau 6% setiap tahun, tetapi harus mulai kita berpikir untuk bisa 2 digit. Itu mungkin barangkali akan meningkatkan eh, laju pertumbuhan ekonomi kita dengan lebih baik begitu. Bukan berarti tidak bagus konsumsi rumah tangga kita yang naik. Konsumsi rumah tangga kita memang harus naik setiap 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 tahun begitu. Konsumsi rumah tangga kita karena memang faktor kenaikan jumlah penduduk dan juga faktor kualitas dari konsumsi rumah tangga itu sendiri begitu. Tetapi di sisi lain begitu di investasi harus kita galakkan. Saya kira itu catatannya dan perlu kita perhatikan dari slide ini ya sebelum menginjak ke slide berikutnya atau slide terakhir begitu ya. Slide terakhir yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu semuanya, catatan kami adalah lapangan usaha pada sektor pertanian sepanjang dari tahun ke tahun, mulai dari 2002, 2003, 2004, selalu mengalami penurunan kontribusi. Selalu mengalami penurunan kontribusi. Di sisi lain, industri kita, sebaliknya, industri kita sepanjang 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan kontribusi. Ini yang menarik Bapak Ibu semuanya di Kabupaten Wonogiri, begitu bahwa sepertinya ya 2013 atau 2010 begitu ya. 2013 kalau nggak salah, nanti kalau salah saya dikoreksi, silahkan dikoreksi seperti pada BRS yang kami sampaikan nanti bahwa 2013 itu kita sangat powerful di pertanian. 37 lebih persentase kontribusi pertanian itu menopang PDRB kita di Wonogiri. Itu terjadi 2013 atau 11 tahun yang lalu begitu. Tapi kemudian kebanggaan kita, andalan kita bahwa kita adalah daerah yang masih mengandalkan pertanian, tetapi kalau kita lihat semenjak 2022 Bapak Ibu semuanya, ini adalah ekonomi pasca Covid begitu yang saya sampaikan, ya.
di mana 2022 kontribusi dari pertanian kita itu 29,11%, ya. Kalau kita kalau kita kosakatanya katanya adalah masih 30, hampir 30%, hampir sepertiga gitu ya, masih sepertiga. Kemudian turun di 2022 menjadi 28,16. Kemudian di 2024 ini turun kembali kontribusinya menjadi 27. Jadi setiap tahun selalu ada pengurangan satu digit dari 29, 28, 27. Koma sekian persen begitu. Kemudian di sisi lain untuk yang industri pengolahan mengalami kenaikan begitu di tahun 2022 kontribusi industri itu 18,08. Kemudian kontribusi di 2023 itu 18,61, naik sekitar 0,5 sekian. Kemudian di 2024 ini ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan 19,25%. Artinya apa? Ada perbedaan struktur yang berbalik arah antara kontribusi di sektor pertanian berbanding dengan peringkat kedua yaitu industri pengolahan. Namun demikian, namun demikian, kami memandang bahwa sebenarnya sebenarnya sektor pertanian masih bisa kita tingkatkan, Bapak Ibu semuanya. Kita melihat bahwa sepanjang 3 tahun terakhir, apa yang terjadi di sektor pertanian, bahwa kenaikan kita masih kenaikan yang masih malu-malu. Justru pada tahun lalu, tahun sebelumnya 2023, sektor pertanian malah justru terkontraksi. Terkontraksi atau pertumbuhan minus sedalam 0,27. Baru kemudian sekarang recovery di 2024 ini pertaniannya pun masih malu-malu. Nanggung hanya 0,86%. Bapak Ibu semuanya, ini mungkin barangkali kita harus serius betul terhadap pertanian kita sesuai dengan arah pembangunan nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden bahwa kita harus waspada pangan, kita harus lebih meningkatkan optimalisasi pertanian pangan kita, terutama padi sawah kita harus kita galakkan mudah-mudahan dengan kondisi dengan potensi lahan kita, lahan pertanian terutama sawah, begitu kita bisa mengoptimalkan. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas jumlah panen, jumlah tanam kita, artinya ekuivalen dengan jumlah panen begitu, yang biasanya lahan satu kali panen selama 1 tahun kita tingkatkan menjadi 2 tahun, 2 tahun menjadi 3 tahun dan lain sebagainya. Itu salah satu strategi mungkin cara bagaimana kita bisa meningkatkan sektor pertanian kita. Industri kita memang harus selalu tetap tumbuh karena walaupun bagaimanapun kalau kita ingin menumbuhkan industri tentu saja ini belum ada, kalau saya lihat 4%, 7%, kemudian 6%, tentu saja belum ada satu investasi yang cukup besar begitu yang ada di Wonogiri sepanjang 3 tahun ini yang bisa menumbuhkan industri pengolahan supaya lebih besar lagi, bisa menjangkau dan menambah lapangan usaha, bisa menambah pertumbuhan ekonomi kita juga lebih baik. Perdagangan kita sebagai sektor yang ketiga, ya, sektor yang ketiga yang menopang pertumbuhan ekonomi atau PDRB Kabupaten Wonogiri juga pertumbuhannya masih relatif normatif begitu di angka 3,35, kemudian 4,43 dan yang terakhir 4,89 begitu. Pertumbuhannya belum mampu di atas rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum. Itu yang saya maksud untuk pertumbuhan perdagangan. Itu ya mungkin barangkali yang juga harus kita tingkatkan lagi.
catatan sektor-sektor yang paling dominan menyumbang PDRB. Kemudian yang paling potensi, Bapak Ibu semuanya, paling potensi untuk ke depan menjadikan PDRB kita berubah dari pertanian ke industrialisasi, bahkan kemudian sangat mungkin ke sektor-sektor yang jasa begitu ya. Sektor-sektor yang sangat berpotensi di Wonogiri adalah transportasi dan pergudangan ini, khususnya transportasi. Subsektor transportasi ini yang mungkin barangkali harus kita tumbuh kembangkan, harus kita geliatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah sektor penyedia akomodasi dan makan, begitu. Ini juga mempunyai potensi yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah sektor jasa keuangan, jasa keuangan dan asuransi serta real estate. Bapak Ibu semuanya, eh, yang terakhir yang bisa kami sampaikan di pertumbuhan ekonomi ini adalah bahwa dengan PDRB atas dasar harga berlaku kita yang sebesar 39,76 triliun rupiah, maka kalau kita bagi dengan gitu ya, kalau kita bagi dengan jumlah penduduk di tahun 2024, maka ketemulah angka 37,72 juta per kapita. 37,72 juta per kapita. PDRB per kapita kita sebesar 37,72 juta atau mengalami kenaikan 7,31% dibandingkan dengan tahun per kapita PDRB 2023 yang sebesar 35,15 juta per kapita. Per kapita per tahun. Per kapita per tahun. Nah, mudah-mudahan PDRB per kapita itu selalu meningkat, walaupun ini bukan merupakan satu indikator pemerataan begitu ya. Belum tentu bahwa peningkatan PDRB per kapita itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat atau warga atau penduduk Wonogiri. Ini yang masih menjadi PR kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa kami sampaikan, bisa kami simpulkan bahwa pertumbuhan, sekali lagi kami sampaikan ya, ada 5 poin yang ingin kami simpulkan sebelum kita akhiri rilis kita, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri 2024 tumbuh 4,93, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2023 di mana pertumbuhan ekonomi 2023 Wonogiri 4,98. Seluruh kategori lapangan usaha dan komponen keuangan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun separuhnya dari sektor lapangan usaha yang menopang PDRB mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan tahun 2023. Lapangan usaha untuk kontribusi besar terhadap ekonomi di Wonogiri yaitu lapangan usaha atau sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi menunjukkan tren yang positif walaupun masih belum signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri 2024 memberikan dampak positif terhadap masyarakat dengan ditandai semakin meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 5,27%. Jadi ini adalah PDRB dari sudut pandang pengeluaran begitu. Konsumsi rumah tangga kita tumbuh 5,27%. Nah ini tadi yang menjadi catatan saya bahwa investasi juga harus kita tumbuhkan selain pertumbuhan PDRB dari sektor konsumsi rumah tangga. Kira-kira begitu. Ya, sektor investasi atau sektor PMTB harus kita tumbuhkan lagi. Harus semangat kita tumbuhkan 2 digit gitu.
di tahun 2025 ini supaya PDRB kita tidak tergantung, sangat tergantung pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tetap harus tumbuh, tetapi investasi harus kita semangati untuk lebih tumbuh lagi. PDRB per kapita tahun 2024 meningkat 7,31% atau mencapai 37,22 juta per kapita per tahun, yang bermakna bahwa semakin membaiknya pendapatan masyarakat, semakin indikasi semakin membaik, walaupun pemerataannya masih dipertanyakan, masih perlu kita kaji kembali. Semakin membaiknya dari sisi per kapita memang lebih baik dibandingkan 2023, tetapi pemerataan pembangunnya memang kita eh, masih kita akan menjadi PR selanjutnya. Apakah semakin membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Kue pembangunan kita apakah dinikmati oleh seluruh masyarakat kita, begitu, Bapak Ibu semuanya. Begitu yang bisa kami sampaikan pada rilis pagi hari ini. Matur suwun, seluruh bahan tayang naskah BRS dapat panjenengan sedoyo unduh di website kami, sekali lagi wonogiricap.bps.go.id, atau di Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan untuk yang belum mengunduh, rugi kalau belum mengunduh aplikasi Wonogiri InTouch, Wonogiri data Wonogiri dalam genggaman Bapak Ibu, Wonogiri InTouch di Google Play Store. Buka saja Google Play Store, kemudian ketik Wonogiri InTouch, kemudian download, sangat rendah sekali, sangat friendly begitu. Maksud saya sangat ringan begitu aplikasinya, dan bisa Anda nikmati berbagai indikator-indikator yang muncul di Wonogiri InTouch, mulai dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, kemudian inflasi, pengangguran, kemudian ketenaga kerjaan, kemudian kemiskinan, dan indikator-indikator lain. Maka saya kembalikan ke pembawa acara Mas Jamhir. Terima kasih. Kalau ada yang perlu didiskusikan dari Bapak Ibu, alhamdulillah yang peserta rilis kita pagi hari ini 43, alhamdulillah cukup lumayan. Monggo kalau ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, silahkan. Saya kembalikan ke Mas Jamhir. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat atas pemaparannya yang sangat informatif ya. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand ataupun menyampaikannya melalui kolom komentar. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, monggo, silahkan. Kalau ada yang di Bapak Ibu, kalau ada ingin yang mengkonfirmasi atau menanyakan begitu, atau memperjelas mungkin barangkali, monggo, silahkan kami sebelum kita tutup. Ya, Ada? mungkin Mas ya, Jamhir, ada nggak? Kalau nggak ada kita tutup. Bertanya, Mas. Ingin bertanya, Mas. silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Sulawati. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui, tarif listrik kembali menjadi penyumbang utama deflasi bulan Februari ini. Ya. Bagaimana arah perkembangan tarif listrik di bulan Maret nantinya, di mana yang kita ketahui Januari sama Februari itu tarif listrik sangat-sangat murah, dapat diskon ya kita ya. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin langsung dijawab saja oleh Bapak Rahmat. Kepada Pak Rahmat, mungkin bisa menjawab. Pertanyaannya apa, Mas? Dari sini kurang jelas. Mungkin pertanyaannya diulangi lagi, Mbak. Inflasi kondisi Maret ya? Ya. Sumbang listrik, Pak. Oh, untuk listrik, siap.
Oke, baik. Komoditi listrik ini merupakan memang fenomena baru dalam penghitungan atau dalam penghitungan IHK, inflasi kita, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan kebijakan 50% di bulan Januari dan Februari. Dampaknya dalam penghitungan untuk yang karena listrik ini ada dua mekanisme pembayaran, kira-kira gitu, dua mekanisme pembayaran, yaitu prabayar dan pasca bayar. Maksud saya prabayar itu yang token nih, Bapak Ibu, token. Maka kalau token itu penghitungannya pada saat kita ingin menikmati jasa, maka kita harus dulu, gitu kan? Token, membayar dulu. Maka dari itu dia akan terimbas pada bulan yang bersangkutan. eh, Pemotongan 50%-nya Januari Februari, ya dia akan menikmati di Januari Februari. Kita menghitungnya Januari Februari. Kalau Januari sudah turun, maka Februari untuk yang prabayar pasti kan tidak turun. Dia akan naik kembali nanti pada saat bulan Maret. Penghitungan inflasinya di prabayar. Kemudian apa yang terjadi pada pasca bayar? Pasca bayar pada saat saudara-saudara kita, masyarakat yang listriknya pasca bayar, maka di bulan Januari pada saat bukan tarif listrik 50%, dia belum menikmati itu. Pada bulan Januari dia masih menikmati, dia masih membayarkan tarif listrik karena pembayarannya bulan pada saat bayar Januari 2025 dia membayarkan langganan atau pemakaian Desember 2024. Maka yang terjadi dalam penghitungan inflasi nanti eh, penurunannya akan terjadi pada bulan Februari, seperti yang kita umumkan sekarang ini. Kemudian nanti akan terjadi kenaikan kembali atau normal kembali pada prabayar itu di bulan Maret 2025. Dan untuk yang pasca bayar itu karena Maretnya kan masih bayar Februari, maka mengalami kenaikan atau normal kembali. Jadi bukan kenaikan ya, maksud saya kenaikan listrik itu maksudnya adalah listriknya berlaku normal kembali. Untuk yang pasca bayar itu bulan, untuk listrik, komoditi listrik intinya Bapak Ibu semuanya nanti kalau kita lihat bahwa komoditi penurunan 50% 50% diskon dari pemerintah ini yang di Wonogiri secara agregat Januari Februari sebesar deflasinya dari listrik saja, komoditi listrik saja minus 1,84, maka nanti bisa kita pastikan bahwa angka itu akan kembali lagi muncul sebagai inflasi di bulan Maret dan bulan April 2025. Kira-kira begitu. Jadi ledakan inflasi nanti akan muncul di bulan Maret karena Maret ya dan April itu bersamaan dengan momen Hari Raya Idul Fitri. Itu yang harus kita waspadai. Bagaimana kondisi inflasi kita di Maret dan juga di April. Walaupun kita untuk Wonogiri sudah nyelengi begitu ya, nyelengi eh, deflasi year to date kita sedalam berapa? Sedalam year to date kita sedalam 1,665% gitu. Tetapi kita tetap harus mewaspadai karena maksud saya adalah inflasi kita kondisi sekarang ini yang terjadi deflasi ini tidak belum merepresentasikan kondisi teraktual di akhir-akhir minggu atau awal Maret, akhir Februari, awal Maret, di mana sudah mulai terjadi gejolak atau peningkatan harga-harga khususnya komoditi bahan pokok. Begitu kira-kira. Begitu kira-kira, Mbak Sinten tadi yang menanya, Mbak Susilawati. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Pak Rahmat. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan.
Bisa bertanya langsung atau mungkin menyampaikannya melalui kolom komentar Zoom. Oh, baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya kayaknya nih Pak. Oke, eh, kalau sudah ada yang cukup puas semuanya, sudah tidak ada konfirmasi dan menanyakan, karena sudah jam 10 lebih begitu. Rilis kita sudah 1 jam lebih, matur suwun. Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang mengikuti rilis kita pagi hari ini atas atensinya, menyimak dan juga mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan, dua indikator penting di bulan Maret ini, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan, keberkahan untuk bisa eh, meningkatkan, menjaga eh, indikator-indikator makro kita supaya ke depan bisa menjadi representasi bahwa Wonogiri bisa lebih sukses dibandingkan dengan periode sebelumnya. Matur suwun, dan kita kembalikan ke Mas Hamir untuk menutup rilis kita. Saya akhiri rilis pagi hari ini dengan eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, terima kasih Bapak Rahmat. Terima kasih juga kepada partisipasi dan diskusi pada pagi hari ini. Semoga informasinya yang telah dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjadikannya bahan pijakan dalam pembangunan Wonogiri untuk kedepannya. Sebelumnya saya ingatkan lagi untuk para hadirin agar dapat mengisi daftar hadir yang dikirim melalui kolom komentar bagi yang belum. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berkontribusi dalam acara ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.